Pernah nggak sih lu, ketika lu lagi ngobrol atau lu lagi debat, lu udah ngasih fakta sedemikian rupa, udah ngasih bukti bejibun banyaknya, tapi temen lu tetap keras kepala dan nggak mau telan itu semua? Nah, itu yang namanya orang ngeyel. Orang-orang yang kayak gini yang biasanya kena confirmation bias. Pada video kali ini, gue akan membahas tentang apa itu confirmation bias, kenapa ini bahaya, dan gimana kita bisa sadar biar nggak terjebak sama confirmation bias. Tapi disclaimer dulu, video ini tidak akan berguna apa-apa jika kalian sendiri yang gak mau berubah. Video ini hanya akan kalian tonton dan kalian lupakan. Jadi setelah nonton video ini, cobalah untuk dipahami, diresapi, dan dilakukan agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia dengan nonton video ini. Oke ya? Halo Sobat Osan, selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir gak harus ribet. Kita masuk ke segmen Osan Belajar, opini jalan, belajar pun gak ketinggalan. Jadi kita harus memahami dulu nih, apa sih confirmation bias itu? Confirmation bias atau dalam bahasa Indonesia bias konfirmasi adalah kecenderungan seseorang untuk mencari, menafsirkan, memihak, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada sebelumnya sambil mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Ini adalah jenis bias kognitif yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, membuat keputusan, dan menilai bukti. Jadi misalnya lu punya temen yang suka ngerokok, lu bilang ke dia kalau rokok itu nggak baik untuk kesehatan, terus dia balik balas, "Kakak gue ngerokok seumur hidup tapi tetap sehat sampai umur 90 tahun. Nah ini yang biasanya dijadikan confirmation bias. Padahal zaman kakek kita dan zaman kita itu jauh berbeda. Dulu kakek kita sibuk nyangkul, nguli, jalan puluhan kilometer. Masih ada effort-effortnya lah mengeluarkan keringat. Bandingkan zaman sekarang, Indomaret cuma 100 meter aja udah pakai motor coy. Olahraga juga jarang. Ditambah polusi udara yang kita rasakan sekarang karena efek asap kendaraan bermotor. Dulu kan kendaraan bermotor belum sebanyak sekarang bro. Jadi secara kualitas udara pun masih bagus ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, nonton YouTube Dokter Tirta aja ya, karena gue malas jelasinnya. Jadi itu ya yang namanya confirmation bias. Otak kita suka banget nyari info yang mendukung apa yang udah kita percaya, dan otomatis nolak yang bertentangan dengan yang kita percaya. Jadi bukan soal pintar atau bodoh, semua orang bisa kena, termasuk gue, termasuk lu juga bisa kena. Efek confirmation bias ini semakin parah dengan kemajuan teknologi informasi. Kita semakin gampang untuk terjebak dalam satu lingkaran informasi yang buat kita makin yakin, makin keras kepala, dan makin sulit menerima perbedaan. Algoritma medsos itu ngasih lo konten yang lo suka. Lama-lama lo hidup di bubble atau istilahnya echo chamber. Cuma dengan hal-hal yang sejalan sama pikiran lo, akhirnya makin keras kepala, makin yakin. Padahal itu belum tentu benar. Menurutku solusinya adalah menggunakan otak. Seperti kata pepatah, berpikirlah sebelum berbicara. Ya memang benar, kita harusnya mikir dulu. Jangan merasa sombong, jangan merasa arogan, kita sendiri yang paling benar. Coba dipikir dulu, yang kita yakini ini benar apa enggak sih? Yang mereka katakan apakah salah? Banyak-banyak sadar diri, kita banyak simpan kaca tapi kita lupa untuk menggunakannya. Terlalu sering mencari kesalahan orang lain sampai lupa tumpukan sampah yang ada pada diri sendiri. Jadi kesimpulannya, bias konfirmasi terjadi ketika seseorang mencari informasi yang mengkonfirmasi apa yang sudah mereka yakini dan mengabaikan atau menolak informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan. Confirmation bias itu ketika kita cuma percaya info yang bikin kita nyaman, bukan info yang bikin kita mikir ulang. Semua orang bisa kena, tapi semua orang juga bisa sadar kalau mau. Kalau lo pernah ngalamin atau malah baru nyadar sekarang, cerita dong di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi dan bertukar pikiran bareng. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share ke teman lo yang keras kepala, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus hebat. Mantap tuh.